Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Arianti dengan NIM 2003850 dari kelas 2B, Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh dua rekan saya yang sangat luar biasa, yaitu Amalia Salsabila Najwa. Perkenalkan, nama saya Amalia Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 2006554. Dan Devi Cynthia. Saya Devi Cynthia dengan NIM 2005829. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas suatu tema yang menarik untuk dikupas, yaitu Pancasila sebagai modal sosial bangsa dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0. Untuk mengetahui bagaimana perbincangan kita, yuk simak videonya hingga usai. Istilah revolusi industri sangatlah tidak asing bagi kita semua. Revolusi industri ini identik dengan perubahan besar dalam seluruh tatanan kehidupan masyarakat yang senantiasa akan terus berkembang mengikuti arah perkembangan zaman. Saat ini, kita sedang berada di zaman era revolusi industri 4.0, di mana revolusi ini terbentuk akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin tak terkendali. Revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan adanya sistem digitalisasi dengan konsep automatisasi dan teknologi cyber physical system yang tentunya akan membantu manusia untuk mempermudah dalam menjalani kehidupannya. Era revolusi industri 4.0 ini secara fundamental akan memberikan dampak yang sangat besar bagi seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Salah satu implikasi perubahan tersebut dapat terlihat dari proses interaksi yang terjadi saat ini menjadi lebih luas, lebih bebas, tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Selain itu, masyarakat pun kini menjadi lebih mudah dalam mengakses berbagai informasi yang tersedia di media massa, sosial media, di berbagai belahan dunia. Dalam bidang industri, revolusi ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas kerja dan biaya produksi suatu perusahaan tertentu agar menjadi lebih efisien dan efektif. Ternyata, selain memberikan berbagai kemudahan bagi manusia, revolusi industri 4.0 ini juga dapat memberikan dampak negatif, seperti meningkatkan angka pengangguran akibat adanya konsep automatisasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan tertentu. Kemudian dapat menimbulkan kerusakan lingkungan alam akibat eksploitasi industri yang berlebihan, membuat masyarakat menjadi lebih individualis dan apatis terhadap lingkungan sekitar, serta maraknya berita hoaks dan ujaran kebencian yang datang silih berganti tanpa henti akibat adanya kemudahan dalam memperoleh berbagai informasi. Realitas tersebut tentu saja harus direspon secara cepat dan tepat oleh pemerintah dan juga segenap masyarakat agar dampak negatif yang ditimbulkan dapat direduksi bahkan dapat dinihilkan. Respon yang diberikan bisa bersifat regulatif melalui berbagai kebijakan publik atau perundang-undangan. Bisa juga bersifat teknikal dengan melibatkan peran serta masyarakat yang peduli atau civil society. Namun demikian, piranti filosofis yang pertama dan utama untuk digunakan baik oleh pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan negara maupun masyarakat itu sendiri sebagai subjek dan objek. Pembangunan adalah penguatan pemahaman akan nilai-nilai Pancasila sebagai konsensus dasar nasional atau menjadikan Pancasila sebagai model sosial dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0. Bangsa Indonesia juga harus secara bijak dan berhati-hati dalam menyikapi transformasi industri, terutama masa peralihan dari industri lama tradisional ke industri baru yang berbasis digital. Strategi tersebut harus bisa meminimalisir dampak sosial ekonomi
dari peralihan ini agar industri-industri lama bisa melakukan transformasi digital secara smooth, bukannya dibiarkan mati oleh kerasnya persaingan pasar. Strategi industri 4.0 juga harus merespon secara baik isu konsentrasi aset oleh global digital giant dengan skema regulasi baru yang lebih kreatif. Pemerintah Indonesia juga harus tetap pro kepada pemerataan lapangan pekerjaan. Skenario-nya ada dua. Yang pertama, industri-industri yang dipilih tetap menggunakan skill set yang sekarang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang kedua, melakukan skill transformation menuju skill set baru yang dibutuhkan revolusi industri 4.0. Pada hakikatnya, Pancasila merupakan produk asli bangsa Indonesia yang lahir dari pemikiran-pemikiran para pendiri negara yang sesuai dengan kebiasaan dan kebudayaan masyarakat Indonesia yang dituangkan dalam suatu rangkaian kalimat bermakna yang dijadikan dasar, asas, pedoman hidup, dan berkehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya tantangan pada era revolusi industri ini membuat tantangan baru pada ideologi Pancasila yang harus menjalankan fungsinya sebagai ideologi yang terbuka, dinamis, dan aktual. Membuat Pancasila bisa menjadi solusi atau modal sosial dari tantangan tersebut karena Pancasila sebagai ideologi yang berperan sebagai dasar dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi juga adalah sebagai penuntun moral dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman-ancaman yang datang akan dicegah dengan cepat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Pancasila memiliki dimensi fleksibilitas atau mengikuti perkembangan zaman yang mempunyai relevansi yang merancang sumber daya manusia untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru terkait nilai-nilai Pancasila. Kolaborasi Pancasila dengan perkembangan revolusi industri 4.0 akan menjadikan sumber daya manusia Indonesia semakin kuat, karena perkembangan revolusi tersebut tidak akan lepas dengan teknologi serta keperluan dan kemampuan soft skill yang merupakan nilai-nilai Pancasila. Dan jika Pancasila tidak dijadikan modal sosial, maka Pancasila akan kehilangan eksistensinya sebagai ideologi negara di tengah era revolusi industri. Nah, bagaimana nih teman-teman pembahasan kita mengenai Pancasila sebagai modal sosial bangsa dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0 ini? Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Untuk itu, saya Ayu Arianti beserta rekan saya Devi Cynthia dan Amalia Salsabila izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.